kita bisa melaksanakan, mungkin kan kita juga punya dakwah sendiri, setiap agama punya dakwah sendiri, tapi kita juga harus mendakwahkan kedamaian itu juga, toleransi agama itu juga kita harus bersama-sama digandengkan gitu istilahnya. Bagaimana caranya gitu? Terima kasih. Oh, siapa aja mau jawab dulu ya? Oke. Saya mencoba menangkap pertanyaan. Jadi bagaimana, kan kita punya misi dakwah, yang lain juga misi dakwah. Mungkin kita harus mendefinisikan apa yang dimaksud dakwah. Dakwah itu bukan seperti marketing yang mengajak menjadi member, bukan seperti itu. Gitu. Jadi bahkan ini ada kesalahan di baik Muslim maupun Kristen. Muslim dengan dakwah Islamisasi, Kristen dengan Kristenisasi, seolah mereka berpacu untuk mendapatkan member sebanyak mungkin. Padahal kalau membernya makin banyak, nanti surganya saingannya lebih tinggi, passing grade-nya makin tinggi. Nah, tapi bukan itu. Nabi Muhammad di Madinah itu coexistence. Jadi Nabi Muhammad hanya menawarkan pada orang-orang yang saat itu kaum Bani Khajraj dan Bani As yang mereka dan Aus yang mereka datang ke Mekah merekrut Nabi Muhammad, meminta Nabi Muhammad untuk menjadi pemimpin, dan mereka berikrar untuk masuk Islam. Tetapi ketika Madinah didirikan, orang-orang yang berikrar masuk Islam karena mereka memang meminta Nabi Muhammad untuk menjadi presiden, bersatu dengan orang-orang Nasrani di sana, bersatu dengan orang-orang Yahudi di sana, dan bahkan orang-orang yang mengaku masuk Islam yang disebut munafikin. Mereka semua bersatu membuat perjanjian yang namanya Piagam Madinah. Tidak ada ajakan untuk masuk Islam. Yang ada adalah ajakan membangun peradaban bersama, coexistence. Dan itu dilanjutkan di Cordoba pada masa Bani Umayyah di Cordoba. Di sana Ibnu Rushd bekerja sama dengan Maimonides, dia filosof Yahudi, dan Abdurrahman Ad-Dakhil I mengangkat banyak asisten-asistennya yang tidak beragama Islam. Jadi orang yang Kristen tetap jalan sebagai Kristennya, orang Yahudi tetap jalan sebagai Yahudinya. Kalaupun ada konversi dari Yahudi ke Islam, kemudian Kristen ke Islam, itu bukan karena diajak, tapi karena kesadaran sendiri. Jadi tidak ada yang dimaksud dakwah, bukan rekrutmen membership itu. Yang dimaksud dakwah adalah membangun peradaban bersama-sama. Tetapi kita melihat sejarah dengan cara yang berbeda. Kita melihatnya adalah perang salib. Kita melihatnya adalah pertentangan Muslim antara Sunni Syiah pasca Khalifah Rasyidin. Jadi yang konflik-konfliknya yang kita angkat, dan kita menganggap bahwa itu adalah konflik agama dan konflik Muslim Islam Kristen, padahal itu konflik Muslim dan orang-orang Kristiani. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan teologi, itu semua masalah politik. Kalau kita mau melihat Islam sebenarnya, yang sebenarnya apa yang dimaksud dengan dakwah itu ketika di Madinah, di Cordoba, dan di Baghdad, dan di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia dengan cara yang sangat damai, tidak ada pemaksaan. Jadi kalau yang dimaksud dakwah itu, misalnya ambil di kampus itu, dakwah adalah mengajak orang-orang sesama Muslim untuk menjadi lebih faithful pada agama Islamnya, menjadi komit. Asalnya orang yang tidak komit, tidak suka sholat, ajak untuk sholat, karena sholat adalah bagian dari komitmen sebagai seorang Muslim. Kalau seorang Muslim dia tidak peduli, ajak dia menjadi peduli. Kalau seorang Muslim tidak toleran, ajak menjadi toleran, karena toleran bagian dari Islam. Itu jadi dakwah adalah mengajak orang untuk semakin faithful pada agamanya, dan secara otomatis dia akan respectful pada agama orang lain. Jadi yang sudah toleran itu sudah betul. Kemudian tetapi ada juga cap bahwa orang yang toleran itu cenderung liberal, cenderung tidak setia pada agamanya. Oh, saya sangat toleran, teman-teman saya orang Kristen, saya menghormati orang liberal, saya bahkan menghormati orang-orang gay dan lesbian. Tetapi dia sangat sendiri tidak melaksanakan agamanya. Itu bukan toleran. Itu dia setia pada orang lain tetapi tidak setia pada dirinya sendiri. Itu jadi yang benar yang kita anut di Peace Generation dan teman-teman yang lain adalah you have to be faithful. Kamu harus sangat faithful, loyal pada agama kamu, jalankan agama kamu yang benar. Tetapi pada saat yang sama kamu harus hormati yang lain, karena yang lain pun harus sama faithfulnya. Ketika ada orang yang mengaku beriman tetapi tidak respect pada yang lain, berarti itu keimanannya belum sempurna menurut saya. I mean, can I add to that a little bit? You use that? Just want to add a little bit. Saya hanya ingin menambahkan sedikit.
We need to remember, as my brother has just shared so correctly here, Kita harus ingat sebagaimana tadi saudara saya Kang Irfan telah menjelaskan di sini. true witnessing is meant to be the witnessing of the peace that comes through the faith. Kesaksian yang sejati itu harusnya adalah kesaksian bagaimana kehidupan kita itu bisa dipenuhi kedamaian karena kita telah beriman. The times when Islam grew so quickly, Ada waktu di mana Islam itu bertumbuh dengan sangat pesat, and the time when Christianity grew so quickly, dan ada waktu di mana kekristenan bertumbuh dengan sangat pesat. is because the people's lives were changed by the message. Itu adalah oleh karena kehidupan dari umat-umat Islam dan Kristen itu sudah terlebih dahulu diubahkan oleh pekabaran itu. They experienced a peace. Mereka mengalami kedamaian. It wasn't about creating a club. Agama itu bukanlah sebenarnya tujuannya untuk menciptakan sebuah klub, It was because lives were being changed by the power of God. tetapi oleh karena kehidupan yang telah diubahkan oleh kuasa Allah. As the wonderful story you shared. Sebagaimana dari kisah yang luar biasa yang telah dibagikan. As I have been teaching Adventists here these last 3 years, Sementara saya mengajar kepada orang-orang Advent di Indonesia selama lebih dari 3 tahun. and the question could also work for other Christians, but I haven't done it. Dan pertanyaan ini juga berlaku bagi orang-orang Kristen yang lain, tapi kami belum sempat mengajar kepada orang-orang Kristen yang lain. I've actually asked this question to Adventist leaders. Saya tanyakan pertanyaan ini kepada pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka agama Advent. What is the purpose of witnessing? Apa tujuannya bersaksi atau menginjil? Or what is the purpose of the organization? Atau apakah yang menjadi tujuan dari organisasi gereja? So I asked this question. Jadi saya tanyakan pertanyaan ini begini. 2 questions. 2 pertanyaan. Do you do evangelism Apakah Anda atau engkau melakukan evangelisasi, or dawah? penginjilan, Penginjilan, dawah, dakwah okay, to grow the organization? untuk memperbesar atau menumbuhkan organisasi, Or atau are you organized apakah kalian ini diorganisir so that you can serve people sehingga Anda bisa melayani orang by sharing good news with them? dengan membagikan kabar baik dengan mereka. So the question is, the contrast, Jadi pertanyaannya adalah sebagai kontrasnya, what is the purpose of why you share? apakah tujuan dari mengapa Anda bersaksi? Is it to try to grow an organization? Apakah itu tujuannya adalah untuk memperbesar organisasi? Or Atau have you been organized apakah Anda telah diorganisir so that you can serve better? sehingga Anda dapat melayani orang-orang yang di sekitar itu dengan lebih baik? In other words, Dengan kata lain, what's the purpose of the organization? apa tujuan dari organisasi? And this is what normally happens. Nah, dan inilah yang biasanya terjadi. The pastors, the leaders, Pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin, they will say, mereka akan bilang, we know kami tahu, that we have been organized to serve. kami tahu bahwa kami telah diorganisir untuk melayani. But Tetapi normally, biasanya we act like we are just trying to grow an organization. kita bertingkah laku seolah-olah kita ini hanya ingin memperbesar organisasi. And so, as my brother shared, Jadi sebagaimana tadi Kang Irfan telah bagikan, this all comes down to the question of what is da'wah. nah ini kembali lagi sebenarnya kepada pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah dakwah itu sesungguhnya? The faith that Allah has given to you Iman yang Allah telah berikan kepada Anda is to be a blessing for those around you. adalah supaya Anda bisa menjadi berkah bagi orang-orang di sekitar Anda. It is not for us to just grow a group. Bukan supaya kita mengembangkan sebuah grup atau kelompok. But we live in a time where that has been forgotten. Tetapi kita hidup di sebuah zaman di mana itu telah dilupakan. And people are growing groups. Dan orang-orang memperbesar kelompoknya masing-masing. Many groups. Ada banyak kelompok yang berbeda. But the power of faith in the lives of people is going down. Tetapi kuasa dari iman yang mengubahkan kehidupan kita itu merosot. Because we've forgotten what is most important. Oleh karena kita lupa apa yang sebenarnya terpenting. So, hopefully this will be the beginning of a change. Nah, jadi mudah-mudahan ini adalah menjadi sebuah awal untuk suatu perubahan. Ku dengarkan